Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aisyah, mahasiswa Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Di sini saya akan membantu teman-teman yang SMA untuk menjalani kuliah dari rumah atau study from home-nya. Saya di sini dengan membahas materi tentang matriks. Matriks ini bisa dijumpai di kelas 11 dan 12 nanti. Nah, di slide ini saya gabungkan materi kelas 11 dan kelas 12. Berikut peta konsepnya. Yang materi awal yang harus dipahami untuk mempelajari matriks ini itu sistem persamaan linear yang udah dipelajari sebelumnya. Jenis-jenis matriksnya bisa dilihat di slide. Unsur-unsur operasi pada matriks. Selanjutnya, operasi pada matriks, transpose, determinan, dan inverse matriks. Untuk penjumlahan dan pengurangan matriks itu sama syaratnya, yaitu kedua matriks atau matriks yang akan dijumlahkan itu berordo sama. Yang hasil penjumlahan atau pengurangannya itu merupakan hasil penjumlahan atau pengurangan entry-entry matriks yang seletak atau bersesuaian. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat nanti pemakaiannya pada contoh soal. Untuk perkalian, syarat kedua matriks bisa dikalikan, bisa dilihat pada slide. Hasilnya juga bisa dilihat pada slide. Untuk transpose itu mengubah kolom matriks menjadi baris. Untuk determinan, satuan skalar yang berkaitan dengan matriks pujasangkar. Jadi beda. Kalau untuk penjumlahan, pengurangan kali transpose itu hasilnya nanti juga berbentuk matriks, sedangkan determinan nanti hasilnya berupa skalar atau satu angka saja. Selanjutnya inverse. Syarat utama matriks mempunyai inverse yaitu matriks tersebut harus berupa matriks pujasangkar atau jumlah kolom dan barisnya sama. A inverse sama dengan 1 per determinan A kali A join A. Nah, di sini bisa dilihat juga bahwa matriks yang mempunyai inverse adalah matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Next. Langsung saja ke contoh soal. Diketahui persamaan matriks sebagai berikut. Ditanya nilai A tambah B. Di sini bisa dicari dengan dua cara. Sebenarnya bisa lebih, tapi saya bahas dengan dua cara, yaitu langsung saja dilihat. Cara pertama yaitu dengan operasi perkalian matriks biasa, baris kali kolom. Jadi baris pertama di kolom matriks pertama dikalikan dengan kolom pertama matriks kedua. Jadi min 2 kali A tambah min 1 kali B. Nah, itu entry untuk hasil perkalian matriks kolom 1 baris 1. Begitu juga selanjutnya. Untuk kolom 1 baris kedua 0 kali A tambah 3 kali B. Karena persamaan, maka diperoleh persamaan 3B sama dengan 3, yaitu baris kedua di kolom matriks yang sebelah kanan sama dengan baris kedua matriks sebelah kiri.
berarti diperoleh dua persamaan dengan dua variabel. Hasilnya A sama dengan 2 dan B sama dengan 1. Jadi A tambah B nya 3. Pembahasan cara kedua yaitu menggunakan inverse matrix. Kenapa bisa digunakan inverse matrix? Karena matriks yang isinya angka yaitu min 2, min 1, 0, 3 itu merupakan matriks bujur sangkar. Jadi bisa diinverskan. Nah, dan determinannya tidak sama dengan 0. Bisa dicari nanti, bisa dibuktikan. Ingat bahwa jika ada A, X sama dengan B, berarti X-nya itu A inverse kali B. Dengan menggunakan persamaan yang tadi, maka diperoleh A dan B-nya seperti itu. Caranya sama dengan mengoperasikan perkalian matriks biasa. Nah, latihan kedua diberikan matriks seperti itu. A-nya berordo 2 kali 2, B-nya berordo 2 kali 1, C-nya sama berordo 2 kali 1. Jika A, B sama dengan C, nilai min 3A kurang B sama dengan. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai A dan B. Nah, seperti soal yang tadi, jika ada persamaan A kali B sama dengan C, maka B-nya sama dengan A inverse kali C dengan syarat A merupakan matriks bujur sangkar atau jumlah kolom dan barisnya sama. Karena terpenuhi A merupakan matriks bujur sangkar, bisa digunakan inverse matrix. Gunakan inverse matrix dioperasikan seperti operasi perkalian matriks biasa, baris kali kolom, diperoleh nilai A 9 dan B min 30. Bisa dilihat terlebih dahulu di pembahasannya. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 juga sama, tetapi matriks A-nya itu bukan matriks bujur sangkar, sehingga tidak dibolehkan atau tidak bisa digunakan inverse matrix. Berarti metode yang digunakan operasi perkalian matriks biasa. Dioperasikan baris kali kolom untuk perkalian matriks, diperoleh matriks kiri sama dengan matriks kanan. Karena matriksnya kiri sama dengan matriks kanan, berarti elemen atau entry yang bersesuaian itu masing-masing sama. Artinya baris pertama di matriks kiri sama dengan baris pertama di matriks kanan. Begitu juga selanjutnya. Sehingga diperoleh dua persamaan dengan dua variabel. Karena variabelnya sama, persamaannya juga 2, variabelnya juga 2, berarti bisa dicari nanti nilai A dan B-nya. Caranya bisa dilihat pada slide. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan min 1, B sama dengan 1. Perlu diingat, di sini saya mengasumsikan bahwa adik-adik sudah mempelajari atau memahami terlebih dahulu apa itu perkalian matriks, bagaimana operasi matriks dan inverse matriks, determinan matriks. Latihan nomor 4 yang terakhir. Diketahui matriks PQR
sebagaimana dalam slide. Jika S sama dengan 2P kurang Q tambah R, nah di sini S merupakan kombinasi linear atau hasil penjumlahan dan pengurangan dari P, Q, R, sehingga harus dicek terlebih dahulu apakah ordo dari P, Q, R sama. Bisa dilihat sama-sama memiliki dua baris, dua kolom. Tapi bisa dijumlahkan. Pertanyaannya adalah determinan matriks. Determinan matriks S itu berapa? Dicari terlebih dahulu matriks S itu sendiri apa. Menggunakan operasi penambahan, perkalian dengan skalar, dan pengurangan matriks biasa. Elemen-elemen yang seletak ditambahkan atau dikurangkan sehingga diperoleh hasil S sama dengan min 9, 13, 9, 4. Untuk perkalian dengan skalar suatu matriks, misalkan di sini 2 kali P, berarti 2 dikalikan dengan setiap elemen di P, berarti 2P sama dengan 2 kali 4, 2 kali 3, 2 kali 5, 2 kali 4. Berarti entry dari matriks 2 kali P yaitu 2 kali 4, 8, 2 kali 3, 6, 2 kali 5, 10, 2 kali 4, 8. Dikalikan dulu skalar 2 ke dalam, baru ditambahkan atau dikurangkan dengan matriks yang lain. Ingat bahwa untuk matriks 2 kali 2 determinannya adalah A kali D kurang B kali C. Ini bukan rumus baku, cuma untuk matriks 2 kali 2 diagonal utama yaitu AD dikurangkan dengan hasil perkalian elemen diagonal samping. Rumus ini hanya berlaku untuk matriks yang berordo 2 kali 2, tidak berlaku untuk matriks yang berordo 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Sehingga S tadi dapat min 9, 13, 9, 4, dicari determinannya menghasilkan min 153. Sejauh ini mungkin S itu mungkin saja S itu mempunyai determinan 0, karena determinan itu sendiri yaitu skalar yang berkaitan dengan suatu matriks, jadi nilai determinan itu boleh 0. Dan nilai suatu determinan bukanlah berbentuk matriks, berbentuk suatu angka yang bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, harap dimaklumi. Jika ada pertanyaan, silahkan diselipkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Udah guys, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi study from home.